semuanya, balik lagi bareng aku Saskia yang akan menemani teman-teman selama 30 menit ke depan dalam program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Teman-teman di rumah pada suka belajar nggak nih? Apa jangan-jangan teman-teman pada malas belajar? Nah, sebagai generasi penerus bangsa kita harus rajin belajar ya teman-teman. Nah, di sini udah ada Salim yang bakal berbagi cerita inspiratif dia dan semangat belajar dia yang tinggi ini. Halo Salim, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sebelum kita mulai nih, aku dengar-dengar kan Salim pernah diundang ke TV nasional. Nah itu acara apa ya dan tentang apa tuh kira-kira? Kemarin tuh Salim tuh diundang ke salah satu TV nasional oleh sebuah platform aplikasi belajar. Jadi tujuan Salim kemarin tuh diundang di sana tuh untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak bangsa. Bagaimana sih cara belajar yang efektif, terus bagaimana cara agar belajar itu tuh bisa lebih menyenangkan dan memberikan motivasi kepada mereka yang memiliki latar belakang ekonomi yang bisa dikatakan kurang mampu agar tetap terus menggapai cita-citanya. Oke. Terus sekarang Salim udah keterima di Fakultas Kedokteran ya? Iya. Nah itu banget. jurusan apa ya? Dan bisa nggak nih bagi-bagi cerita ke teman-teman kayak gimana proses seleksi masuk di program studi itu? Oke, jadi kan buat masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu ada 3 jalur. Yang pertama tuh ada jalur SNMPTN atau jalur undangan, jalur SBMPTN, sama jalur mandiri. Kemarin tuh Salim tuh pernah ikut di jalur SNMPTN. Pilihan pertama kemarin tuh kedokteran, pilihan kedua keperawatan. Namun sayang banget nih Salim nggak dapat rezeki tuh di jalur SNMPTN atau yang tanpa tes. Tapi meskipun Salim gagal, nggak nyerah nih nggak ya, nyerah nyoba nih, lagi. harus tetap nyoba lagi buat membuktikan bahwa Salim ini bisa loh kuliah juga kayak yang lain. Jadi kemarin tuh Salim meskipun ada beberapa hari sempat down gitu kan, habis menerima kenyataan bahwa nggak Ya, lulus pasti SM itu ya. iya. Jadi Salim tuh mencoba meratapi nasib. Kalau Salim terus yang sedih terus kan nggak bakalan bisa nih buat lulus di seleksi selanjutnya. Apalagi di jalur SBMPTN ini kan ketat banget se-Indonesia nih tingkatnya. Dan untuk materinya pun banyak banget, sekitar ada 8 subtopik kan kita kemarin tuh. Jadi Salim tuh udah memiliki berbagai macam strategi, mulai dari cara belajar, terus mengefisiensi waktu agar bisa efektif gitu belajarnya. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 23 Juni pengumumannya Salim keterima di Universitas Lambung Mangkurat jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Alhamdulillah, keren banget ya. Itu kan awalnya milih kedokteran gitu kan, dan itu pengen berubah, ada faktornya nggak tuh? Oke, faktornya tuh sebelum memilih jurusan kemarin tuh di akun LTMPT tuh kan Salim tuh diskusi dulu nih sama keluarga. Salim pengen ngambil kedokteran gitu kan sama orang tua. Kata orang tua nggak sanggup ya katanya, biayanya kan mahal. Meskipun beasiswa kan cuma nanggung UKT-nya doang. Terus untuk kamu praktek, beli buku dan yang lain-lain tuh kan nggak ditanggung. Jadi kata orang tua di rumah nggak sanggup gitu buat jurusan pendidikan dokter. Kalau kamu mau ambil cabang kedokteran yang lain. Kan kakak Salim ini kerja di salah satu BUMN gitu. Dia kemarin tuh katanya di tempat dia tuh ada orang mencari jurusan kesehatan masyarakat bagian K3. Katanya itu jurusannya tuh menjanjikan banget. Banyak dicari ya. Banyak dicari. Nah, maka dari itu Salim tuh cari referensi dulu nih di Google. Gimana sih jurusan kesehatan masyarakat? Dan ternyata tertarik Salim tuh sesuai dengan fashion. Karena Salim tuh kemarin tuh sempat memiliki niat tuh pengen membantu masyarakat di bidang kesehatan. Nah, jadi kan cocok banget nih Kesmas Kesehatan Masyarakat. Ternyata jodohnya di Kesmas. Jodohnya di Kesmas. Oke. Terus setelah nanti Salim kuliah nih, ada gambaran nggak kira-kira mau ngapain nih setelah kuliah nanti? Oke, jadi nanti Salim ini udah punya planning. Insya Allah kalau bisa tuh Salim pengen lulus 3,5 tahun. Amin ya. Dengan predikat cum laude. Amin. Amin. Itu tuh harus Salim jadikan motivasi biar bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Oke. Salim nih suka belajar kan? Iya. Nah, ada nggak sih tips buat teman-teman di rumah buat supaya senang buat belajar gitu? Oke, ada banget nih tips dari Salim.
kan kalau kita melakukan sesuatu harus senang gitu ya kan. Contohnya kalau kita kayak main game, orang tuh bisa kecanduan main game karena game itu menyenangkan. Nah, bagaimana kita bisa mengubah mindset belajar itu menjadi menyenangkan agar kita kecanduan gitu, kecanduan belajar yang positif, enggak kecanduan game doang gitu ya kan. Jadi bagaimana sih cara biar kita tuh bisa kecanduan kecanduan belajar gitu ya kan. Iya. Yang pertama, kita tuh harus bisa mengerti dan paham dulu apa sih yang mau kita pelajari. Jadi kalau kita sudah tahu nih apa yang bakalan kita pelajari, kita tuh kayak punya tujuan gitu. Setelah itu kalau kita udah punya tujuan untuk belajar, kayak Salim kan tujuannya pengen bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, dari tujuan tersebut tuh Salim kayak semakin semangat gitu. Terus yang kedua, kita tuh bisa belajar mencari referensi dari manapun. Contohnya kan sekarang tuh bisa dari Google, bisa dari YouTube. Sekarang ilmu pengetahuan itu tak terbatas. Banyak ya sumbernya. Sumbernya banyak banget. Jadi bisa aja kita nih nyari sumber belajar dari manapun. Terus yang ketiga, kita tuh kalau belajar tuh harus bisa di tempat yang nyaman. Karena kalau kita belajarnya yang di tempat yang enggak memungkinkan untuk belajar, maka kita pun belajarnya tuh enggak nyaman. Kita tuh bisa kayak Salim nih memodifikasi di kamar, mulai dari membeli peralatan belajar, lampu hias, terus mendekorasi meja biar sekiranya tuh saat belajar semangat lihatnya semangat, ya. terus kayak nyaman dipandang gitu. Kalau rapi kan lebih mudah gitu belajarnya, lebih mudah terserap buat kita belajar materinya. Oh, amburadul juga sudah ya. Materinya amburadul, tambah tempatnya amburadul, tambahnya. Bener banget Saskia. Kalau cara-cara belajar Salim sendiri ada tipsnya nggak? Kayak gimana cara Salim sendiri belajar gitu? Oke, kalau Salim belajar kan kemarin tuh pas SMA kan kita dalam masa pandemi. Jadi kan sekolahnya tuh dari jam 7.30 sampai jam 11.30 itu tuh kan pakai Zoom meeting. Jadi setelah habis zuhur, Salim tuh biasanya belajar dari jam 1 sampai jam 14.00 itu Salim belajar untuk materi TPS tuh buat UTBK. Terus malamnya lanjut lagi dari habis sholat isya sampai sekitaran jam 11 malam gitu lanjut untuk materi TPA. Itu tuh harus bisa kita menyesuaikan waktu belajar, waktu sekolah sama waktu buat persiapan UTBK. Pembagian waktunya itu penting banget ya. Oke. Kita jeda dulu ya teman-teman perbincangan kita sama Salim. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Hai teman-teman semuanya, balik lagi nih di Ceria. Yuk kita lanjutin. Nah, selama Salim di SMA nih, apa aja sih pencapaian-pencapaian Salim atau prestasi-prestasi Salim? Oke, yang pertama itu, kalau di kelas kan di tingkat sekolah, alhamdulillah Salim selalu mendapatkan peringkat pertama di kelas. Keren banget nih. Terus kemarin itu kalau di tingkat kabupaten, Salim pernah mengikuti salah satu lomba berkisah bahasa Banu atau bahasa Banjar. Yang pertama tuh yang diadakan oleh perpustakaan daerah Kabupaten Tabalong. Kemarin Salim mendapatkan juara harapan 1. Terus yang di cabang NU di Tabalong kemarin Salim mendapatkan juara pertama. Jadi kan dari harapan 1 langsung ke pertama ya, alhamdulillah. Ada peningkatan tuh. Ada peningkatan. Kalau untuk di tingkat provinsi kemarin tuh Salim pernah ikut salah satu lomba di bidang kimia yang diadakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Tapi Salim tuh cuma sampai di babak finalis aja. Tapi nggak apa-apa. Itu tuh udah suatu pencapaian. Udah ada pengalaman gitu. Terus untuk di tingkat nasional, kemarin Salim tuh pernah ikut salah satu lomba biologi tingkat nasional dan alhamdulillah Salim mendapatkan juara pertama. Nah, dari Salim tuh mendapatkan juara pertama di bidang biologi, terus kemarin Salim diikutkan lagi untuk di tingkat internasional. Meskipun di tingkat internasional tuh kemarin tuh Salim tuh enggak masuk
juara 1, 2, 3 tuh nggak apa-apa, tapi Salim tuh mendapatkan penghargaan gitu dari salah satu lembaganya kemarin tuh. Jadi alhamdulillah mulai dari tingkat kelas, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional ya. Salim udah pernah. Alhamdulillah banget gitu. Keren banget Salim. Nah, di balik semua pencapaian dan prestasi Salim itu apa sih yang gak orang tahu tentang itu semua? Yang orang nggak tahu kan, orang tuh cuma bisa melihat pencapaian Salim aja nih, nggak melihat tuh latar belakang prosesnya, bagaimana Salim tuh dalam belajar. Pasti setiap orang kalau belajar itu tuh apalagi dengan penuh berbagai macam tekanan, bahkan kayak Salim tuh kemarin tuh sampai stres, bisa juga tuh stres ya Allah, saking sampai mikirinnya ya. saking mikirin. Terus Salim itu sempat down, sempat sakit gara-gara kemarin tuh yang sempat ditolak SN itu. Terus Salim juga tuh memiliki, bisa dikatakan lah, salah satu dari keluarga yang tidak mampu gitu ya kan. Jadi meskipun Salim memiliki latar belakang keluarga yang tidak mampu, hal tersebut tuh membuat Salim itu lebih termotivasi agar bisa nih mengangkat derajat keluarga lagi dengan cara di jalur pendidikan. Jadi dengan pendidikan yang tinggi, Salim ini bisa mengangkat derajat keluarga. Itu tuh yang pengen Salim tunjukkan ke orang-orang. Jadi dengan keadaan yang ada bukannya bikin kita stuck di situ aja ya, tapi memotivasi kita buat maju lagi. Iya benar banget. Oke. Yang terakhir, ada nggak sih pesan-pesan dari Salim buat teman-teman semua supaya nggak malas belajar nih? Oke, yang pertama tuh Salim pengen kasih pesan buat kalian. Kalian tuh harus punya tujuan hidup. Kalian tuh hidup tuh pengen apa sih? Kalau kalian udah punya tujuan hidup, maka kalian tuh bisa membuat planning untuk kalian bisa mencapai tujuan kalian tersebut. Terus yang kedua nih, buat teman-teman yang nasibnya tuh sama kayak Salim, yang dari latar belakang keluarga yang tidak mampu, jangan kalian menjadikan alasan aku nih dari keluarga nggak mampu, keluargaku nggak mampu nih untuk menguliahkan aku gitu kan. Itu tuh zaman sekarang tuh udah nggak fair gitu, nggak berguna lagi, karena sekarang tuh pemerintah sudah mengadakan beasiswa kayak bidik misi, KIP kuliah. Selain dari pemerintah kan juga ada tuh dari berbagai macam instansi swasta gitu. Jadi untuk alasan nggak bisa kuliah karena latar belakang ekonomi tuh kalian harus hilangkan gitu. Pokoknya Salim tuh punya prinsip, kalau kalian ada kemauan pasti ada jalan. Iya bener banget. Jadi tadi bukannya kita stuck, tapi kita harus mau maju lagi ya. Maju dan hidup tuh nggak boleh seperti aja, ada perubahan. Dan juga kita harus punya tujuan biar memotivasi kita buat lebih maju lagi. Oke, itu tadi pesan-pesan dari Salim teman-teman. Buat Salim, terima kasih banyak ya hari ini udah jadi narasumber di sini. Banyak banget nih ilmu-ilmu yang kita dapat dari Salim, kayak gimana cara belajar yang bagus biar kita tetap semangat. Dan banyak banget ternyata prestasi-prestasi Salim yang mengesankan dan jadi inspirasi buat teman-teman semua. Teman-teman semua, habis ini jangan kemana-mana ya, karena bakal ada cerita yang seru banget buat teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira.